Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Senin 4 Agustus 2025. Renungan pagi kita pada hari ini saya ambil dari Kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk berkat dan anugerah-Mu yang sudah kami terima saat pagi ini. Yang sepanjang malam Tuhan telah menjagai kami saat kami tidur, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan kini Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan segar bugar dengan hidup anugerah-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami hendak mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, urapi kami dengan kuasa hikmat-Mu, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Adapun nas yang saya pilih, saya ambil dari ayat 17 yang demikian. Sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini saya berjudul Harta Surgawi. Inilah kesimpulan hidup yang didapat oleh Salomo. Setelah sekian lama ia mencermati dengan seksama bersama hikmatnya, ternyata hidup hanyalah penuh kesia-siaan. Apalah artinya segala keberhasilan karena hikmat, kalau pada akhirnya hanya sama dengan usaha orang bodoh tanpa hikmat. Memang cara hidup orang berhikmat dengan cara hidup orang bodoh sangatlah berbeda. Tetapi baik hidup orang bijaksana maupun orang bodoh berakhir sama. Pada akhirnya akan berpisah dengan segala sesuatu yang didapat dari jerih payahnya. Orang berhikmat maupun orang bodoh sama-sama lahir telanjang. Begitu juga pada akhirnya juga tidak akan membawa apa-apa saat meninggalkan dunia ini. Sekilas pendapat Salomo ini tidak memupuk semangat hidup. Bahkan ia sendiri mengatakan telah membenci hidup. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tentang hidup di dunia yang hanya memuja kesenangan, berjerih payah dengan segenap akal budi hanya untuk keinginan memuaskan diri sendiri, walaupun tidak mengganggu dan mengorbankan orang lain, bekerja dengan jujur dan baik, namun semua hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Oleh karenanya, seseorang seperti itu tidak akan dikenang oleh siapapun karena tidak memberi kontribusi apapun bagi orang lain. Sangatlah berbeda bila seseorang telah menanam kebaikan kepada orang lain,
pasti nama itu tak akan terhapus selamanya, akan tetap dikenang. Gajah mati, tinggalkan gading. Macan mati, tinggalkan belang. Manusia mati, seharusnya meninggalkan jasa bagi sesama. Bandingkan dengan kisah orang muda kaya pada ketiga Injil. Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Sangat jelas bahwa yang menjadi penghalang dan kesia-siaan hanyalah sikap individualis yang tidak bisa mengerti orang lain. Marilah semakin kritis terhadap segala sesuatu. Carilah kehendak Tuhan dan kebenarannya. Kumpulkan harta surgawi yang tidak akan binasa. Ukirlah nama melalui karya dan perbuatan yang mampu memberi kontribusi yang berarti bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman hari ini. Biarlah kami menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Biarlah kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Ya Bapa, pada pagi yang indah ini kami akan beraktivitas dan bekerja. Berkatilah kami, sehingga apa yang kami kerjakan selalu hanya menurut kehendak Tuhan saja. Sehingga apa yang kami kerjakan mempunyai makna bagi orang lain. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik karena usia lanjut. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Yang sakit Tuhan berikan jamahan kasih, sehingga mereka merasakan kekuatan dari Tuhan dan membawa mereka ke dalam suatu fase kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang belajar, berkatilah mereka dengan hikmat dan akal budi dalam rangka menyongsong masa depan yang Tuhan telah janjikan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, anak-anak-Mu, dengan penuh kelimpahan, baik berkat jasmani maupun rohani. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami semua yang bekerja dan berusaha. Biarlah usaha kami tidak sia-sia, karena usaha kami juga kami manfaatkan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita pada hari ini dengan satu lagu rohani, Hati Sebagai Hamba. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.